Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Selamat pagi. Baik, kali ini kita akan lanjut materi kita ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi, coba kalian perhatikan di buku matematika kalian di halaman 33 ya. Nah, di sini ada dijelaskan, dituliskan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ada di sini, di sifat 1,2 ya. Kalian perhatikan ini. Jadi, katanya di sini adalah untuk setiap A, X bilangan real. Yang pertama, sifat yang pertama adalah jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X ini berada di antara minus A sampai A. Atau, ini bisa dibaca X kurang X lebih dari atau sama dengan minus A kurang dari atau sama dengan A. Ini untuk sifat yang pertama, gitu ya. Ini sifat yang pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini dia pertidaksamaannya. Oke. Lalu yang kedua, katanya di sini adalah jika A negatif. Artinya apa? Yang A ini negatif. Jika A negatif, jika A negatif dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Kenapa? Karena tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan adalah negatif. Ini adalah dasar teori yang dari awal sudah kita pahami ya. Oke. Ini untuk sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, dan A lebih dari 0, maka X lebih dari atau sama dengan A, atau X kurang dari atau sama dengan minus A. Ya. Jadi ini sifat ketiga dan sifat pertama ini beda ya. Hati-hati kalian menggunakan sifatnya. Jangan ketukar. Ini untuk yang kurang dari atau sama dengan, gunakanlah sifat ini. Lalu nanti pertidaksamaan yang lebih dari atau sama dengan, gunakan sifat yang ini. Gitu ya. Jadi dipahami ketiga sifat ini. Nah, untuk sifat yang tadi ini, kalian catat ya. Kalian catat dan kalian ingat, agar kalian bisa mengerjakan soal. Gitu ya. Kalau kondisinya kurang dari, kalian pakai yang ini. Kalau kondisinya lebih dari, kalian gunakan yang sifat yang ketiga. Kemudian, kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukanlah nilai P yang memenuhi nilai mutlak dari P kurang dari 3. Itu ya, tentukan nilai yang memenuhi nilai P-nya. Maka, berdasarkan sifat ini, kita gunakan sifat yang keberapa? 1, 2, 3, sifat yang keberapa yang kita gunakan? Adalah sifat yang pertama. Karena dia kurang dari, kurang ya, maka ini kita pakai. Oke, jadi nanti nilai mutlak dari P kurang dari 3. Berdasarkan sifatnya ini, di sini X, di sini P kan? Lalu di sini A, bilangan A, di sini bilangannya 3. Maka nanti gunakan sifat ini. X berada di antara minus dari A dan positif dari A. Maka, untuk penyelesaiannya di sini adalah P berada di antara kurang dari positif 3 lebih dari negatif 3. Inilah dia penyelesaiannya. Oke? Mudah kan? Bisa ya? Baik. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan ya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari ini ya, pertidaksamaannya. Nilai mutlak 2X kurang 5 kurang dari 1.
maka kita pakai sifat yang keberapa? Sifat yang pertama juga ya, karena dia pertidaksamaannya kurang dari. Ini dia kurang dari. Oke, jadi nanti ini nilai mutlak 2x kurang 5 kurang dari 1. Gitu kan? Nah, maka ini berdasarkan sifat ini, yang di dalam tanda mutlak ini x, di dalam tanda mutlak ini adalah 2x kurang 5. Maka nanti 2x kurang 5, kita tulis ya. Ini, gunakan sifat ini. Kurang dari, kalau di sini pakai sama dengan, sini pakai sama dengan. Kalau ini tidak ada sama dengannya, berarti ini tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Berarti ini nanti 2x kurang 5 kurang dari positif A-nya. A di sini adalah 1 ya. Kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1. Nah, ini ya. Kita gunakan sifatnya. Sampai di sini bisa? Kalau bisa, baru kita lanjut. Kita selesaikanlah ini. Di sini 2x kurang 5. Kita mau cari nilai x. Maka yang perlu kita eliminasi ini ya. Supaya negatif 5-nya habis. Oke, kita tuliskan lagi ya. Supaya negatif 5-nya habis, maka ini boleh kita tambah 5. Karena negatif 5 tambah 5 adalah 0 ya. Kanan kiri pun kita tambah 5. 1 tambah 5 ya. Ini tambah 5, ini juga tambah 5. Gitu. Oke. Maka tinggallah di sini 2x. Kurang dari 6. Ya. Lebih dari minus 1 tambah 5 adalah 4. Lalu ini kita bagi 2. Maka dapat x-nya kurang dari 3, lebih dari 2, gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk contoh soal yang ketiga, penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 10. Oke. Nah, kalau seperti ini, pertidaksamaan nilai mutlaknya, nilai mutlak 2x kurang 2 lebih dari sama dengan 10, maka kita gunakan sifat yang ketiga ini ya. Lebih dari sama dengan, kita pakai yang ini. Maka nanti x yang di dalam tanda mutlak ini x, yang di dalam tanda mutlak ini adalah 2x kurang 2. Oh, 10 ini ya. Oke. Lalu di sini A, di sini adalah 10. Tinggal kita pakai sifatnya. Maka nanti di sini x lebih dari atau sama dengan A, ya kan? Atau x kurang dari negatif A. Maka nanti di sini 2x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 10. Atau 2x kurang 2 kurang dari sama dengan negatif 10. Nah ini, ada 2 ini ya. Tinggal kalian selesaikan 1 per 1. Maka yang pertama ini dulu ya. Maka ini 2x lebih dari sama dengan, ini kemari ya, 10 tambah 2 jadinya. Maka di sini adalah 12. Oke. Supaya ini habis, 2-nya kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2 lebih dari sama dengan 12 dibagi 2. Kalau kita memberi perlakuan di satu ruas, di ruas lainnya juga harus diberi perlakuan yang sama ya. Seperti ini. Ketika ini ruas kiri kita bagi 2, maka di ruas kanan harus dibagi 2. Supaya nilainya tidak berubah. Nah ini sama dengan ini tadi soal sebelumnya. Yang di tengah kita tambah 5. Yang kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri juga harus tambah 5. Ke semua ruasnya. Ini juga ya. Yang ini kita bagi 2. Ruas yang lainnya juga dibagi 2. Gitu ya. Oke. Kita lanjut.
Sampai mana tadi? Oke. Lalu ini kita dapatlah X lebih dari atau sama dengan 6 ya. Oke, sudah selesai ini. Kemudian yang ini, 2X kurang 2 kurang dari sama dengan 10 ya. Hampir sama caranya ya. Ini minus 2-nya kemari, berarti ini kurang dari sama dengan minus 10. Ini berarti tambah 2. Minus 10 tambah 2 adalah minus 8 ya. Oke, kemudian ini kita bagi 2. Ini minus 8 bagi 2. Oke, kita dapatlah ini X. Ya kan? 2 bagi 2 ini habis. Tinggal X. X kurang dari minus 8 bagi 2 adalah minus 4. Oke. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 6 atau X kurang dari sama dengan minus 4. Ya, ini jawabannya. Baik, sampai di sini bisa ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Semoga kalian pahami dengan baik ya semua materi kita hari ini.